Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing-sharing tentang amalan-amalan yang dianjurkan diperbuat pada bulan suci Ramadan ini dan perbuatan-perbuatan yang harus kita tinggalkan dalam bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang perbuatan-perbuatan yang harus kita tinggalkan dalam bulan suci Ramadan ini. Yang pertama adalah pacaran. Sudah kita ketahui bukan? Pacaran merupakan perbuatan zina. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 32 yang berarti, "Dan janganlah kalian mendekati zina. Zina itu sungguh perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk." Maka dari itu kita sebagai umat muslim harus menjauhi pacaran atau zina tersebut. Yang kedua adalah berkata kasar. Dalam sebuah hadis sudah dikatakan bahwa perempuan yang berkata kasar itu lebih menjijikkan daripada air liur seekor anjing. Maka dari itu kita juga harus sebisa mungkin bahkan meninggalkan perkataan-perkataan kotor yang seharusnya tidak kita katakan. Yang ketiga adalah berbohong. Perbuatan berbohong itu dapat merusak kepercayaan orang lain kepada kita. Karena sekali kita berbohong, bisa saja orang lain sudah tidak percaya kepada kita. Maka dari itu kita harus benar-benar meninggalkan perbuatan berbohong, dan kita harus menjadi seseorang yang jujur. Karena kalau kita jujur, maka kita akan mempunyai pikiran yang tenang, tentram, tanpa ada rasa gelisah dan bersalah dalam melakukan hal apapun. Yang keempat adalah meninggalkan sholat 5 waktu. Kita sebagai umat muslim melaksanakan sholat adalah sebuah kewajiban. Jadi ibarat rumah dan sholat itu adalah tiang. Jadi apabila rumah itu hilang tiangnya, maka akan roboh. Begitu pula dengan akhlak kita. Maka kita akan menjadi pribadi yang tidak teratur, dan juga bisa jadi kita menjerumus ke dalam kesesatan. Yang keenam adalah halu atau mempunyai bayangan berimajinasi kepada lawan jenis kita atau yang bukan mahram kita. Karena itu termasuk perbuatan zina. Jadi kita harus sebisa mungkin menghilangkan pikiran atau imajinasi tersebut. Setelah itu kita akan membahas beberapa amalan-amalan yang dianjurkan dalam bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi karena tidak mengamalkan amalan bulan suci yang penuh berkah ini. Yang pertama adalah sholat. Jangan sampai kita meninggalkan sholat, karena sholat adalah tiang agama Islam. Yang kedua adalah membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah kitab kita dan juga suatu pedoman hidup manusia. Yang ketiga adalah kita harus memperbanyak zikir dan juga sholawat. Zikir dapat kita lakukan kapan saja dan gimana saja, seperti kita bersih-bersih rumah atau kita rebahan tiduran, itu juga bisa kita lakukan. Kita melakukan zikir, kita bisa membaca tahmid, bisa membaca takbir, dan juga bisa membaca yang sangat dianjurkan adalah zikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kita juga harus memperbanyak sebanyak-banyaknya sholawat kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita berharap semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat dan di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin.
Dari sini, apakah teman-teman ada pertanyaan? Saya, Silakan. bagaimana jika teman kita masih ada yang pacaran di bulan Ramadan ini? Pacaran itu kan tadi kan sudah, bahkan sudah Allah sudah berfirman ya dalam surah Al-Isra. Jadi kita harus sebisa mungkin menasihatinya. Apabila kita sudah menasihatinya tidak satu atau dua kali, sudah berkali-kali, tetapi anaknya itu tidak mau meninggalkan perbuatan zina tersebut, kita doakan semoga dia diberi hidayah dan juga jalan yang baik untuk meninggalkan perbuatan zina tersebut. Ada lagi? Ya, Ya, silakan. kan kita sebagai seorang perempuan mengalami haid di Ya. bulan puasa. Apakah kita wajib membaca puasa tersebut? Baik. Kita kan sebagai perempuan otomatis kan mengalami yang namanya haid ya. Jadi kita itu harus wajib, benar-benar wajib mengganti puasa Ramadan kita di hari lain atau bulan-bulan lain. Karena itu merupakan suatu kewajiban kita sebagai umat muslim untuk melaksanakan puasa Ramadan. Lalu bagaimana jika orang tua atau lanjut usia itu sudah tidak kuat mengganti dengan puasa, maka orang tersebut wajib mengganti puasa tersebut dengan membayar fidyah, yaitu bisa dengan memberi makan orang-orang yang tidak mampu. Jadi sebisa mungkin kita harus membayar fidyah tersebut. Apakah ada pertanyaan lagi? Enggak apa? Sudah? Ya, jadi kesimpulannya kita tidak boleh menyia-nyiakan bulan yang penuh barokah seperti bulan Ramadan ini. Jadi kita harus berbuat baik semaksimal mungkin agar mendapatkan pahala sebanyak mungkin, dan semoga kelak kita bisa masuk surga di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin saya bisa mengakhiri sharing-sharing atau sedikit ceramah dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaklumi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.